Wih gila, pergaulan bebas nih. Gila, bule banget lu. Kayak gini juga kan, ML-MLan gitu. Oh, gue gak bisa masuk ke musik lu gitu. Itu bukan berarti lu jelek sebenarnya. Cuman memang gak masuk aja. Ini aja lah, gue udah David sampai diem. Ya udah, berarti udah. Walaupun kemarin kayak kita terdistraksi, lah. Soalnya pakai judulnya dia kan. Ini David banget nih lagu nih. Yoi, bagi gue asal jangan Tantowi Yahya pasti berusaha gue apresiasi termasuk ini gitu. Masuk ke sirkuit internasional akhirnya gitu karena emang true gitu. Asik true. Iya itu ingus yang dicetak jadi nada not balok kayak gitu. Itulah ini. Bertemu kembali bersama gue David Tarigan. Gue Alvin Yunata di episode kedua. Betul, di acara Bedah Musik Suka-Suka yang dibuat sama ini di belakang nih. Bicara musik. Asik. Seperti biasa kita akan mengupas tuntas. Ya, kayaknya nggak tuntas-tuntas juga sih. Terserah kita soalnya karena suka-suka. Lagu-lagu Indonesia yang sudah dipilih sama tim. Ini ada Acin tuh di belakang tuh lah. Dia udah siap dengan piringan hitam yang belum dirilis. Rare. Gawat. Dan seperti biasa bakal ada 5 ya mungkin ya. Atau beberapa band lah, nggak usah 5. Siapa tahu kadang-kadang kita lagi pengen 8 atau 17. Pancanada. Karena suka-suka ya. Iya. Bakal ada beberapa track yang akan dipersembahkan. Dan mari kita ulas satu persatu. Dan sekarang track pertama adalah ini ya, imo gitu ya? Enggak, indie rock aja. Indie rock aja ini? Indie pop ya. Atau mungkin cara nyanyinya si cowok ya? Enggak. Menurut lu apa, Cin? Kayak gini imo nggak masuknya? Enggak ya? Kagak, ini indie rock, indie pop ya. Nah. Cara nyanyinya kali yang cowok ya? Gue kok ngingetin lu kayak imo banget sih nyanyinya gitu. Enggak, ini indie rock, indie pop banget kok. Maksudnya di satu sisi dia ya Wih gila, pergaulan bebas nih. Gila, bule banget lu. Wih. Kota Kembang emang identik nih hawanya. Lagi trennya, gue ngeliat beberapa ya video klip tuh kayak gini-gini nih, pacaran gitu. Oh gitu ya? Iya, nggak tahu kenapa. Dan itu kalau nggak salah waktu itu Anarcute apa bener, anak Bandung juga tuh. Ya, kayak gini juga kan ML-MLan gitu. Udah jadi apa kamu tuh? Kenapa? Iya, kenapa sih kalian tuh? Washed out, cover washed out. Asik, apa sih? Gue tuh agak kurang relate sama cara nyanyi ya. Jadi langsung agak susah masuk kuping gue. Tapi ya cuman gue doang kok, tenang aja. Oh ini putus akhirnya ya, galau kan? Makanya stay. Kamu masih aja galau tahun segini. Ini sebenarnya musiknya tradisional indie rock. Iya, indie rock, indie makanya pop. pas gue sih personal kurang serk sama cara nyanyinya, cara nyanyi si vokalisnya. Jadi ya, ya maksudnya cara nyanyinya lo makanya mengingatkan lo terhadap emo yang lebih nge-pop ya. Iya, jadi kurang ini gitu sama yang kayak gitu. Iya tapi ya tahu tapi juga sih. Gue doang sih. Dan di satu sisi kalau overall sih sebenarnya gue nggak ada masalah gitu ya. Gue bisa aja gini, gue bisa ya mungkin karena kita belum mengalami aja gitu. Maksudnya gue bisa aja suka, tapi kalau lagu itu ada dalam kehidupan gue sehari-hari, gue bisa aja gitu lagu itu membekas gitu. Cuman kalau dari sisi gue paham sih maksudnya Alvin kayak iya vokalnya gue nggak bisa relate ya. Memang to be fair emang itu rada-rada banyak emo yang lebih pop tuh kayak gitu juga kayaknya. Plus liriknya please stay with me now. Gue agak kalau gue pribadi nih gue kayak aduh nggak gini deh. Tapi nggak apa-apa juga sih, terserah dia gitu, nggak ada masalah. Cuman kayaknya emang gue nggak bisa. Gimana ya kayak ada hal tuh yang gue tahu ini kan masalah selera pribadi. Ada hal yang kayak to be fair gue kayak Moka gitu ya. Gue nggak bisa masuk ke lagu-lagunya. Nah, kayak sama aja kan, Moka bukan apa yang kita nggak masuk tuh bukan berarti jelek. Maksudnya kayak Noah aja suksesnya luar biasa gitu mereka gitu. Tapi ya kita nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya, gitu pribadi. Jadi jangan kecil hati gitu kalau misalnya kita bilang, oh gue nggak bisa masuk ke musik lo gitu. Itu bukan berarti lu jelek sebenarnya. Cuman memang nggak masuk aja, kebetulan. Iya memang. Iya nggak pasti. Kayak balik lagi kalau dalam kasus Moka kan kayak cutie gitu. Wah gue nggak bisa. Ya, tapi tuh nggak bisa juga tuh kayak gitu tuh. Gue nggak bisa gue masuk ke situ gitu. Jadi ya musically oke gitu.
cuman gue nggak bisa masuk gitu. Ini juga ada momen-momen di mana yang ya mungkin bisa banyak orang pasti bisa relate dengan lagunya dan segala macam, bisa disukai banyak orang. Iya. Cuman kalau gue masih Cuman paling apa ya, kayak beberapa mungkin juga nggak ada yang bikin mencolek gue tuh kurang, karena banyak yang begini gitu, pasti kayak nggak ngerekam di memori gue gitu. Nggak, tapi ini hooknya pop banget dan Iya, memang pop banget. memang bisa didengar lebih banyak ke orang. Dan Mungkin ya. buat kayak anak gue gitu, anak gue sekarang kelas 4 SD gitu, dia dengerin Spotify mulu, nyari algoritma segala macam, bisa aja dia suka sama lagu ini. Mungkin kita Ya kalau mungkin kita karena kita lebih suka Deep Purple. Gitu banget. karena gue King Procol Crimson Harum, gue. Procol Harum. Karena gue Giant Step. Tua banget. Wah, ini pantesan om-om sih katanya yang reviewnya ya. Ini baju lah tuh. Iya. Karena mau bulan Februari ini, Iya. pakai bajunya Merayakan dah ya dengan Loveless. Valentine berdarah. Bilang saja sekarang yang mudah dicerna. Bilang saja enggan untuk Oke, berarti teruji kalau Danila ini aja lah. Gue udah David sampai diem. Udah berarti udah Iya. dia cukup bisa sampai kita denger nih sampai kayak baik-baik gitu, kayak betah banget gue denger lagu ini ya gitu, kayak bagus sih, komposisinya enak. Ya Danila mateng sih ya. Iya, ini bukti lanjutan dari Lintasan Waktu ya, maksudnya kontras kan ya. Begitu dengerin album pertamanya, telisik ya, dengan album keduanya Lintasan Waktu, itu kan kontras sekali ya. Lintasan Waktu terasa lebih dia sebagai singer-songwriter, lebih pribadi dan lebih kuat sebagai satu paket album pengekspresiannya. Ini lanjutannya gitu, walaupun kemarin kayak kita terdistraksi lah soal pakai judulnya dia kan oleh dia bergaya disco ya nggak sih. Nah sekarang nih balik lagi, tapi yang menarik tadi pesan-pesan dan ya. dari videonya makin kerasa ya. Jadi jelas ada satu kegelisahan yang Iya. betul. Tapi ya benar, maksudnya dia kayaknya resah ya. kayak mau gimana pun juga, memang nggak tahu ya, ini gue tangkep ya, mungkin juga orang langsung bisa nangkep kali ya kalau ngikutin Danila ya. Jadi kan album Telisik tuh di satu sisi banyak banget yang dengerin, itu di luar dugaan gitu, karena waktu itu gue juga ngebantuin di yang awal itu, di luar dugaan banyak banget yang suka gitu, dan langsung bawa Danila ke satu tempat lah ibaratnya. Nah yang ternyata itu ya ini kan tipikal ya, tradisional juga satu sisi ya, maksudnya itu ternyata bagian dari prosesnya dia aja. Jati diri aslinya keluar di album kedua gitu. Jadi orang begitu ngeluarin orang umum yang suka di album Telisik kaget ngelihat Danila yang di album kedua, sementara gue yang kayak gue pribadi, gue yang orang yang album kedua banget gitu. Jadi kayak ngeliat ini sih yang kayak oh ya bagus, terusannya oh ternyata masih ke bawah ya sampai sekarang kegelisahan itu. Dan kayak ternyata sampai ke Danilanya sendiri gitu, kayak semua orang masih kayak mengharapkan Danila yang dulu gitu kali. Ya mungkin, sih? Iya mungkin dia bikin ini ya untuk bring back dulu aja gitu, kalau gue masih kayak gini kok gitu. Padahal nggak perlu dipikirin sih. Iya, Gue malah nggak nyangka ternyata masih sampai sekarang dia masih seperti itu ya. Cuman karena memang maksudnya ya jelas-jelas sih kalau kita gitu yang merhatiin gitu ya emang Danila sama dengan Lintasan Waktu ke yang sekarang gitu, yang ini gitu. Kalau yang disco-disco ya iseng-iseng doang gitu. Jadi ya kayaknya sih ya kaget aja gitu, ternyata masih segitunya gitu. Cuman lepas dari itu karyanya sih ya komplis lah ini. Masih melava segala macam kan ya, masih bantu menerjemahin segala sesuatunya. Tapi role Danila ya juga makin kuat di dalam karyanya, sampai ke hal-hal yang mungkin dulu dia nggak involve, sekarang lebih involve lagi gitu. Makanya pas ini udah mateng lah Danila. Iya, gila Danila gitu ya. Itu kayak apa ya, memang sama seperti yang yang sejak Lintasan Waktu gitu loh. Begitu lo dengerin, lo play, lo masuk ke dalam sebuah lubang gitu yang lo nggak udah masuk situ aja udah terus diem gitu. Aja udah. Dan tiba-tiba lo ngambang gitu dan ngikutin arusnya ke bawah kemana gitu. Emang seperti itu, kualitasnya seperti itu, sampai kita yang tadi lagi ngobrol-ngobrol, begitu lagunya terputar, diem aja dengerin liriknya gitu apa gitu. Berhasil dan dia nampilin kesehariannya dia sih sebenarnya gitu jadi kayak ya ngasih tahu kali ke orang-orang state-nya dia seperti apa sekarang. Ya gitulah.
teruslah berkarya. Dari terus gak berkarya. Itu asik banget. You gotta feel the wind of fire, so damn sure you're getting higher, 'cause you're young and the world is yours. Ini David banget nih lagu nih. Yoi. Iya. Old Soul. Ini Pras sama John Castella itu judulnya You're Young and the World is Yours. Oh ya berarti itu memang judulnya. Positif sekali. Kalau gue pribadi sih karena apa ya, gue suka banget country folk ya. Emang bener kata Alvin, jadi kayak David banget ya emang. Iya, gue suka country folk dan gue punya apa ya, punya harapan jadi atau nggak punya ruang yang cukup luwes gitu ya untuk dengerin segala macam bentuk pengekspresian berbau country folk Americana di Indonesia gitu ya. Karena bagi gue asal jangan Tantowi Yahya pasti berusaha gue apresiasi termasuk ini gitu. Jadi yang kayak wah gila asal jangan gone Tantowi Yahya gitu ya. Frank and Jen oke lah ya. Yang dulu tuh masih gue masih mencari wah nih oke lah masih maksud gue seharusnya country folk Americana punya ekspresi yang khas juga ekspresi Indonesianya sebenarnya gitu. Ini tetap gue apresiasi di wilayah itu gitu. Dan ya walaupun ya nggak tahu ini gue pribadi ya, maksudnya ya sah-sah aja mau berekspresi seperti apa, tapi memang liriknya berbahasa Inggris emang dibikin seperti itu ya, dan dalam palet liriknya yang seperti itu gitu memang ya tradisinya gitu dan positif segala macam. Gue nggak tahu deh, mungkin kalau dia tadinya lagu ini berbahasa Indonesia, Itu yang gue ngomong. lirik yang Nggak mau dicoba ya? ya nggak tahu ya lebih menggugah Akan lebih, gue iya. gitu mungkin bisa menjadi sesuatu yang lebih spesial sih. Iya. Setuju Itu banget. gue sih ya, itu gue nggak tahu sih ya. Tapi gue yakin sih ya ini orang-orangnya juga gue suka banget John Castella sebenarnya. Cuman gue nggak tahu ada yang ini gitu kayak ini bersama Pras, dan gue juga baru dengar Pras ya. Ya gue pertama kali dengar juga wah ini David banget gila nih, dan gue sendiri sih nggak terlalu dalam untuk dengerin masalah kayak gini. Cuma tadi cuma satu nih, kalau Indonesia liriknya gimana ya, akan lebih spesial nggak ya gitu lagi pertanyaan gue. Iya tapi memang agak-agak tricky sekarang gini loh nggak. Walaupun ini country honk banget gitu ya, di satu sisi mungkin ada bluegrassnya gitu kan. Memang jeleknya kalau dia berbahasa Indonesia, ini sama seperti kayak lo nyanyi rock yang agak-agak bluesy gitu, rootsy. Lo akan identik dengan slang. Kalau yang folky kayak gini, apalagi ada country gitu ya, lo identik dengan Iwan Fals awal. Jadi yang kayak serba salah gitu di Indonesia, tapi nggak bisa dipungkiri gitu akan ada di situ. Cuman gue yakin kalau lo tetap ngulik lah gitu ya, tetap ngulik di wilayah ekspresi seperti itu, lo pasti dapet kok gitu. Gue sih yakin dengan hal itu gitu. Kayak di kepala gue sih, di kepala gue nih, gara-gara gue suka musik seperti ininya, banyak sekali kemungkinan yang ada gitu ya, dan gue yakin pasti ada pengekspresiannya kalau ada yang lakuin nih seniman-seniman musik Indonesia nih. Ya ini kalau diterusin bisa keren sih sebenarnya. Iya, dan mungkin juga nggak banyak ya yang main di wilayah ini ya. Iya. Ini untuk Pras pertama atau enggak? Udah berapa kan? Beberapa lagu yang nanti. Ya, Oke, nanti boleh coba dong, kita lihat ya. Penasaran gue jadi. Iya, penasaran gue. gue. Coba cek Pras deh, siapa tahu bisa jadi. gitu. Bisa ini bertukar pikiran asik. Asik. Ya, lo mau Panturas. Ngomong Panturas nih. Ya jelas kalau menurut gue nih ya, apa ya? overall sih Panturas di album ini lebih terfokus sebenarnya. Maksudnya dia mungkin ada bantuan si Lava juga kali ya untuk membantu menerjemahkannya sonically itu dalam artian secara produksi, jadi lebih terarah. Tapi memang balik lagi ya mau gimana pun juga dari Panturasnya sih kayaknya memang jelas mereka makin tahu mau buat seperti apa gitu. Iya, Terus karakternya ya inilah Panturas gitu, kayak udah mulai paketnya jadi kayak udah oh ya ini Panturas nih gitu. Iya. Ya jelas instrumental rock, surf rock 60-an tetap menjadi satu pegangannya ya maksudnya ciri khas yang tetap dibawa gitu. Dan nah itu tapi di satu sisi lebih terstruktur segala macam, lebih cash track-nya lebih berkurang satu sisi. Jadi lebih
apa namanya, komposisinya juga lebih variatif. Segala macamnya. Jadi ya termasuk di lagu yang barusan sih. Pada dasarnya sih seperti itu ya. Iya. Dan sebenarnya gini, maksudnya tema-tema yang diangkat juga seputar pendalamannya juga ya makin ini sih. Yes. Iya. Gue pikir Acin nih memiliki talenta Lirik lu juga ya? dalam menulis lirik. Lirik lu ya? Oh Bukan bukan, ya? siapa itu liriknya? Kuya. Oh Kuya liriknya, tapi liriknya ceritanya lu. Kuya. Bukan? Emang Kuya semua berarti? Ini lagu Kuya, lirik Kuya. Oh gitu, Oh, ini lagunya Kuya ya. berarti ya? Kuya semakin membahana ya, Kuya, dapat Kuya istri, membahana. kawin, tinggal di Jakarta, langsung dia gila-gilaan nih kayaknya nih. Asik. Oh Kuya, ya liriknya bagus tadi, Iya. bagus liriknya. Liriknya tepat guna. Tepat guna ya benar, maksudnya untuk cukup lu pas tuh gitu. pas gitu ya benar. Buat temanya. Tapi Ya. ya, paling benar sih kata David tadi bilang, intinya adalah si Pantura sudah nemuin ini ya, jati diri sih kayak udah nih, Iya. Kayak ini tau nggak? gue Jadi di sini nih gitu. Maksudnya gini, sama seperti band garage rock gitu atau para revivalist ya yang punya sensibilitas beda dengan garage rock asli tahun 60-an gitu, ini sama juga. Jadi ada ya pengusungan kitschiness gitu. Kepicisan tuh selalu ada. Cuman di sini picisannya apa ya? Terkontrol gitu, maksudnya maksudnya tetap ada walaupun lebih intricate gitu, lebih banyak ininya, lebih dipikirin, komposisinya juga lebih ini, soundnya lebih ini, segala macam lebih terstruktur gitu. Tapi sejauh ini masih pas. Jadi maksud gue kan kadang-kadang kan hal tersebut dilakukan tapi akhirnya sesuatu beauty yang lamanya hilang, dalam artian hilang. kayak rawness-nya apa keingusannya hilang. Hilang, Padahal kita iya. butuh ingusan itu Iya, juga betul. gitu, karena balik lagi sama seperti kayak ini tau nggak lo, kayak anak kecil dia gambar, kita gambar jelek lucu gitu kan, tapi dia jelek tapi kita nggak bisa niru seperti itu gitu. Sama juga kan kayak Teenage Destar, dia nggak bisa ngeband gitu ya karya begitu gitu, tapi ya itu beauty-nya gitu. Orang jago nggak bisa bikin kayak gitu ibaratnya kayak gitu ya. Jadi ada wilayah di Panturas awal ya, di wilayah ada wilayah itunya gitu, dan itu ada beauty-nya. Memang sedikit pudar di sini, tapi ya ada satu kesatuan fokus yang menghasilkan beauty yang Beauty baru yang sih. lain, Jadi ya. yang itu sih sebenarnya, yang itu yang secara umumnya ya. Itulah berarti Cin yang akan menjadi tantangannya kan, gimana lu bisa menjaga terus Iya. merubah tuh kayak gimana, kalau Iya. berubah lu mau kayak gimana, kayak gitu-gitunya Iya, sih. cuman emang permasalahannya memang Panturas tuh lucu ya menurut gue bandnya ya. Tiba gede banget di satu sisi, tiba-tiba gue juga kaget bisa segede itu sebenarnya. Jadi yang kayak anjrot, tapi emang apa ya? Salah satu daya tariknya adalah saat mereka manggung sih Iya, sebenarnya betul, gitu. iya. Walaupun kan sebenarnya gini, karena kalau lo dengerin rekamannya nggak gampang orang bisa dengerin, maksudnya dengan sound seperti itu. Seperti itu, betul. Reverby kayak di dalam pipa gitu tuh, itu nggak gampang Nggak orang umum ngomong soalnya gitu soundnya, dengerin iya, kayak iya. gitu. Cuman ya balik lagi, ternyata bisa segini. Bisa jadi- sukses ini gitu ya. Iya, makanya tantangan berikutnya adalah besok nih kayak apa lah musiknya Nah, gitu. lo. Apakah mau dilepas segala macam ke-60-an surf rock, instrumental rock dan lain-lain, ini mau dibawa kemana Asik, gitu. itu PR-nya ya, kita lihat Itu lah dia PR-nya, nextnya kayak apa ya iya. Panturas ya. Oke, itu untuk buat Jangan-jangan Panturas. Acin solo. Iya. Hey, keroncong. Keroncong. Keroncong beat by Acin gitu. Labelnya Evergreen. Evergreen ini Jepang. Jepang gitu. Teenage is so goddamn pretty. Just because all the boys like call her selfish. I see her nothing but a freak with lipstick. Every time. She's so overrated dari The Battle Beats. Ini sama tadi kan kayak kita Iya. ngomong kayak country folk ke ini lagunya apa, lu musik lo banget Fit. Ya ini juga salah satunya, maksudnya Iya. gue gede dengan garage rock Iya, gitu. betul. Gue gede dengan musik 60-an gitu. Jadi ya mau gimana pun juga gue punya soft spot sama musik-musik seperti ini, apalagi dari Indonesia sekali lagi gitu. Dan bisa di apa ya? Jadi gini, karena gue ngikutin musik seperti itu gitu, dan di dunia ini kan sebenarnya musik-musik yang cult seperti ini nih nggak pernah mati sebenarnya, dan scene-nya selalu ada label-label rekaman yang apa namanya, yang punya ideal ini gitu, yang memang hanya ngerilis musik dengan anasir seperti ini tuh tetap hidup sampai zaman sekarang gitu. Nah, band Indonesia yang punya apa ya, punya keyakinan atau ide garage rock yang jelas dan dalam tradisi itu hidup gitu, itu jarang sebenarnya, nggak banyak to be fair.
Memang dulu di awal 2000-an ada Garage Rock Revival yang lebih general gitu dan itu lebih variatif. Nah, ini sebenarnya ini yang lebih ngikutin varian yang tradisional yang lama gitu. Yang memang selalu hidup sampai kapanpun gitu, bahkan di luar tren awal 2000-an. Nah, di Indonesia itu yang seperti ini gitu nggak banyak sebenarnya. Saya salah satunya Battle Beats ini gitu. Mungkin dulu tuh ada si Om Robo siapa? Oh ini si Bowo yang dulu, surf apa? Bowo dulu pernah bikin Surf Combat Surf Combat. Surf apa? Southern Beach Beach Terror sama ini apa satu lagi bandnya? Sundancer Sundancer, ya. ya. Dulu dia pernah bikin sama almarhum Bagus Jalang tuh berdua di Jogja. Itu keren banget itu. Nah, itu juga kayak model dalam Ya. tradisi seperti itu. Dulu nggak banyak yang punya pemahaman seperti itu hanya. Ya, Nah, hanya beberapa aja. ini sekarang ada nih Battle Beat salah satunya dan memang terbukti kan. Iya. Ini dia masuk ke sirkuit internasional Iya, betul. akhirnya gitu karena emang true gitu. Asik Iya. true. Ini kayak apa ya? Karena dia satu orang, Vin. Ini si Saturday Night Karaoke kan? Ya, basisnya. Main bass ya kan si Andresa ini ya. Oh kayaknya ininya dia ya, kayaknya sisi lainnya dia ya. Iya ya, dia si Battle Beats ini. Ini kayak Gila, gue sih kalau didengar kayak gini kayak ini banget ya. Gue ngomongin ini ya udah pasti gue suka lah ya. Ya Jadi udah pasti ya ini gue memang lihat. dia punya band Venus Death Star Iya, yang pasti. kayak ya ini dia nih ini sama. emang ini gitu. yang gue suka nih kayak gini-gini memang. Tapi emang nggak banyak ya kayak gini tuh ya? Di Indonesia enggak, maksudnya di Indonesia ya. Iya ya, enggak ya? Enggak, Gue pikir banyak loh, Maksud enggak gue ya? yang punya kesadaran seperti itu gitu. Nah oke. ini mungkin baru belakangan ini jadi lebih banyak dibanding sebelumnya. Iya, iya. Dulu pas zaman ini kan sebenarnya kayak Garage Rock Revival awal 2000-an lah yang membawa Garage Rock. Iya. Ada di Indonesia dan ide itu gagasan itu lebih akrab di scene gitu. Tapi yang sebenarnya yang tradisi yang hidup yang tadi gue ceritain itu tuh nggak dihidupi saat itu gitu. Dia itu gara-gara tren yang lebih gede dia masuk Iya. dan variatif kan. Iya. Waktu itu kan kita sama-sama ingat ya yang dianggap garage rock ya kita pernah bahas juga yang Iya. waktu The Strokes itu kan. Dari Strokes bahkan Interpol juga Interpol, masuk White iya, Stripes White ini Stripes, segala iya. macam. Jadi ada yang varian yang memang identik dengan tradisional garage rock sampai yang sudah lebih hybrid sebenarnya Hybrid, gitu. Nah, ya ini lebih tradisional di satu sisi Betul. sih apa yang dilakukan oleh Battle Beats gitu. Dan satu sisi kayak gue inget kayak apa ya kayak Jay Retard gitu kan, The Retards. Ya dan memang dasarnya satu orang Satu orang, gitu. ya. Ya udah belakangan lah yang apa punya model seperti ini. Tapi gue ya kalau gue pribadi sih mau apapun lagu dia gue doyan-doyan aja. Iya pasti Jadi sih. Kalau susah gue nggak dapet udah juga. pasti Iya. dengerin ini ya udah pasti doyan. Iya. Iya. Karena emang ya udah emang begini gitu, mau diapain lagi gitu. Terus kayak secara attitude juga dapet, maksudnya Iya. secara attitude lagu ya. Dan apalagi kalau lagu-lagu kayak gini, lo dengerin satu lagu, jangan satu album ya, satu lagu. Wah itu bersinar banget lagunya pasti. Iya. Wah lo pasti pengen goyang. Tapi kalau denger satu album gitu, 2 kali, 3 kali, nah Ya, itu kan lo pasti pusing kayak, juga, iya. jadi nggak spesial lagi Iya. lagunya. Ya gitulah, itulah beauty-nya gitu. Iya dan Battle Beats ya tadi ya. Ya udah itu oke emang harusnya begitu. Dan ya itulah garage rock gitu ya udah kayak gitu tuh. Iya itu ingus yang dicetak jadi nada not balok kayak Itulah itu. kayak ini. Oke, udah selesai. Akhirnya selesai juga episode Emang 2. udah 5? Udah 5. Gak kerasa ya? 4 Kurang deh. kurs ya. Iya. Biasa dengerin progressive rock sih. Anjing. Oke, kalau gitu sekian di episode 2 dan kita ketemu lagi nanti di episode ketiga. Iya. Terima kasih buat bicara musik. Iya. Dan nanti untuk next ya seperti biasa untuk kamu yang punya band Asik. yang gue dong, band gue nih. Asik. Tulis aja di komentar. Atau siapa band temen lo atau, temen lo atau yang- ada lagu yang iya. lo suka tapi pengen tahu kita Iya. mengulasnya seperti apa, langsung aja tulis di DM atau Iya. di komentar. Dan jangan lupa subscribe ya. Ya di Nah, channel ini. subskripsi. Subskripsi dan tentunya jangan lupa dan nantikan kami di Bedah musik Musik suka-suka.